السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله، فيا الجمهور رحمكم الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتحا قريبا. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah. Kepada Nabi kita bersalawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai khatib mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir tanpa terkecuali, marilah kita mantapkan keyakinan kita, kita kokohkan keimanan kita, berpacu di dalam mencari dan memperdalam ilmu agama. Lalu dengannya kita pula berlomba-lomba untuk mengamalkan ajaran agama. InsyaAllah kita akan sampai pada satu posisi yang paling penting menurut pandangan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang baik, yang mulia, yang dekat, yang dipandang oleh Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hikmah halal bihalal. Inilah judul khutbah Jumat kita pada siang Jumat yang penuh berkah ini, sebagaimana judul yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Ikhwan rahimakumullah. Perjalanan masa dan waktu tidak terasa. Ternyata Ramadan sudah sangat jauh melambaikan tangan, dan bahkan kita sudah juga hendak meninggalkan bulan Syawal. Hari ini Jumat adalah Jumat terakhir di bulan Syawal. Yang terpenting dari istilah Syawal, dari Lebaran, dari Idul Fitri, muncul ungkapan di kalangan kita, terutama umat Islam Indonesia, halal bihalal. Walaupun ketika kita coba merujuk kepada fikih-fikih, ajaran-ajaran syariat secara umum, atau yang tertuang di dalam kitab-kitabnya para ulama, jarang sekali membahas tentang halal bihalal atau tidak termaktub. Ikhwan rahimakumullah. Tidak termaktub bukan berarti tidak ada, karena Islam ini adalah universal. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu meliputi segala apapun. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, satu daun pepohonan yang jatuh itu sudah dibahas oleh Islam. Begitu pentingnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini tidak ada ajarannya, ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada rujukannya, ini tidak ada dalam syariat, bukan tidak ada dalilnya. Dia belum bisa menemukan dan bagaimana mencocokkan serta mendapatkan dalil dari sebuah nas tersebut, baik itu nas Al-Quran atau sunnah. Sedikit saja cerita tentang surah Al-Fil, bagaimana dulu Allah menghancurkan pasukan gajah. Lalu itu menjadi dalil bagaimana orang bikin bom.
Jangan pula nanti dicari, nggak ada itu bom di dalam Al-Quran. Ketika kita bisa merujuk dan bisa menjadikan dan bisa mengkoreksi dan bisa menggali Al-Quran itu, ternyata itu bisa. Sama dengan halnya demikian halal bihalal. Secara langsung dalam kitab fikih tidak ada bab halal bihalal. Atau dalam wajah-wajah tertentu yang ditulis para ulama-ulama masa lalu, terutama ulama Timur Tengah atau yang tidak ke-Indonesiaan, maka tidak ada istilah itu. Dan yang paling populer adalah di Indonesia dengan istilah halal bihalal. Lalu apa sebenarnya kan gitu? Apa sebenarnya? Cara tidak langsung halal bihalal itu adalah mengejawantahkan daripada ayat perintah Ramadan tentang puasa. La'allakum tattaqun. Bukti daripada orang-orang bertakwa dan dia memang sudah pada posisi menjadi orang bertakwa ketika digembleng selama Ramadan, maka adalah berhalal bihalal. Yang kedua, di ujung daripada ayat puasa nanti ada dikaitkan dengan walitukmilul iddah. Lalu di ujungnya adalah la'allakum tashkurun. Maka halal bihalal disebut sebagai bentuk rasa syukur. Artinya, predikat seseorang yang mau berhalal bihalal adalah orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, ujung daripada keinginan Allah secara tidak langsung dalam perintah-perintah Ramadan kemarin adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzamb. Lalu predikat ujungnya adalah minal aidina wal faidin. Lalu kita beridul fitri, Id, kembali fit suci. Itulah yang diharapkan. Maka dengan apa? Dengan halal bihalal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Secara bahasa halal, ya bahasa Arab halal artinya boleh-boleh saja. Halal bihalal terkesan ya membolehkan sama membolehkan. Ya bahasa lainnya ikhlas mengikhlaskan. Secara historis ketika kita orang Indonesia ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita ketika belanja, terutama belanja yang sifatnya makanan, kurma, begitu kita datang, lalu apa kata mereka? Haji, halal, halal. Haji, halal. Apa artinya? Merelakan supaya kurma itu dicicipi, mana yang cocok supaya nanti dibeli, begitu. Artinya berhalal bihalal adalah merelakan, saling merelakan. Sebelum ada si penjual tadi mengatakan halal, maka si pembeli kalau tidak ada izin, misalnya, Syekh, ini saya coba kurmanya. Lalu dia tidak mengizinkan kita makan, maka yang makan adalah haram. Tapi ketika datang, langsung dihalalkan, kita cicipi, kita halal. Atau kita tadi minta izin, lalu diizinkan, halal. Sama halnya demikianlah. Kampung kita adalah sorga. Ketika kita ada masalah dengan sesama saudara kita, haram kita masuk surga. Supaya halal, maka saling merelakan. Itulah pentingnya halal bihalal itu. Walaupun ada orang sebelah yang perlu halal bihalal, apalagi pakai acara seremonial, takbir akbar halal bihalal itu bid'ah, nggak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Ya biarin saja. Mereka belum tahu dan tidak tahu. Atau belum paham dan tidak paham, atau belum meresapi kandungan nas-nas Al-Quran dan Sunnah secara detail, secara komprehensif, secara mendalam. Kalau bahasa kita di Indonesia ini, ajaran Islam itu tidak hanya sekedar tersurat, tapi tersirat. Karena iman itu adalah tersirat. Al-Quran itu dan hadis tersurat. Maka Al-Quran dan hadis itu harus ada juga tersurat dan tersirat. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apa hikmahnya? Hikmah dari halal bihalal yang pertama adalah sebagai penggugur dosa. Dosa kita kepada Allah, insya Allah. Allah Ghafurur Rahim. Dan janji-janji sudah dibahas oleh guru-guru kita. Bahkan khutbah-khutbah kemarin di bulan di Idul Fitri ini. Tiga Jumat yang lalu di bulan Syawal itu dibahas sudah. Artinya apa? Berharap bahwa dosa kita diampuni oleh Allah gugur. Kalau kaitannya kita dengan Allah, Allah mah selesai. Allah itu tidak pendendam. Rahmat Allah itu jauh lebih luas. Ingat di dalam sebuah riwayat ada orang membunuh orang 100 orang, lalu datang, apakah akan dapat keampunan? Lalu sang guru mengatakan, dosamu belum ada apa-apanya. Sekalipun seandainya dosamu sepenuh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, pengampunan Allah jauh lebih luas dari itu.
Artinya Allah Maha Pengampun. Insya Allah dosa kita kepada Allah selesai. Tapi perkara dosa kita sesama manusia ini yang tidak bisa selesai sebelum dihalalkan oleh orang yang berkepentingan yang bersangkutan dengan kita. Kita sebagai individu pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, maka tidak akan pernah kita halal masuk surga. Dosa kita tidak akan pernah hilang sebelum orang tersebut memaafkan kita dan merelakan kita mengikhlaskan tentang kesalahan tersebut. Tentu caranya dengan minta maaf. Itulah punya berhalal bihalal itu. Maka lebih hikmahnya adalah menggugurkan dosa, mengampunkan dosa. Kalau kita nggak mau berhalal bihalal, berarti kita nggak mau dosanya diampuni sesama kita. Kalau ada orang yang nggak setuju dengan halal bihalal, mungkin barangkali dia tak punya dosa. Apalagi dengan mencaci maki, dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, dianggap itu tidak dosa, padahal itu dosa, menyakiti kita itu. Orang-orang yang berhalal bihalal itu sakit, dianggapnya tidak. Dengan sumpah serapah macam-macam semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu ranah-ranah khilafiyah tawakuf saja. Anda yang pakai halal bihalal silakan. Kalau kami tidak apa-apa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Maka hikmahnya adalah menggugurkan dosa. Ya. Maka di momen Syawal ini, walaupun sebenarnya saling memaafkan itu tidak mesti harus di bulan Syawal, cuman memang momen yang terbaik itu kayaknya di bulan Syawal, terkhusus kita umat Islam Indonesia ini. Lalu istilah pulang kampung dan sebagainya kan seperti itu. Kalau kita lihat di Timur Tengah sana, di negeri Arab sana tidak ada istilah pulang kampung, tidak ada istilah halal bihalal dan sebagainya. Tapi karena mereka mungkin kebiasaannya nggak sama dengan kita, maka kita punya ciri khas masing-masing. Allah Akbar. Oleh karenanya, ya, berhalal bihalallah kepada orang-orang yang pernah mungkin kita melakukan hal yang tidak baik kepadanya. Minta maaf. Tidak akan hina kita dengan minta maaf kepadanya. Dan justru kemuliaan yang akan datang ketika kita minta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Minta maaf pun kadang belum tentu dimaafkan, apalagi kita tidak minta maaf. Kenapa? Karena manusia itu adalah pendendam. Sampai istilah 7 keturunan pun tak kumaafkan. Sampai seperti itu. Pendendam, maka kita harus berhalal bihalal. Harus minta maaf. Ya, walaupun memang istilah halal bihalal itu lebih kepada meminta maaf. Allah katakan dalam Al-Quran berkaitan dengan ini, ketika memang Ramadan itu mengantar kita menjadi orang-orang bertakwa, maka di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas wal kaazimina al-ghaidh. Artinya, kita orang pernah mungkin berbuat salah dengan kita, kita masih dendam, marah, maafkan orang tersebut. Kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, minta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita adalah minta maaf. Yang dengan harapan mudah-mudahan dimaafkan, lebih dengan itu maka dosa kita selesailah. Di akhirat nanti tak ada permasalahan. Dalam riwayat kan disebutkan bahwa siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah membaksa seluruh amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakat dan sebagainya. Namun ada permasalahan sesama manusia. Akhirnya nanti di akhirat pahala-pahala ibadah itu diambil oleh orang yang pernah bermasalah dengan kita, yang belum memaafkan kita atau belum kita minta maaf dengannya. Wallahu a'lam. Yang kedua, halal bihalal adalah mempererat, menyambungkan sesuatu yang terputus. Artinya mempererat silaturahim, menyambung silaturahim. Istilah-istilah ini sudah sangat populer. Kalau kita berhalal bihalal, kalau kita bersilaturahmi kepada orang yang tidak ada masalah dengan kita, ya mungkin kalau dalam bahasanya tak terlalu penting-penting amat lah. Tapi yang sangat amat penting itu ketika ada orang yang mungkin tak mau secakapan dengan kita, tak mau bertemu dengan kita, masih dendam dengan kita, disitulah kita berhalal bihalal supaya apa? Silaturahmi tersambung. La yadkhulul jannata rahim. Takkan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun kita sudah bicara dengan dia yang tak mau bicara dengan kita, seolah-olah dia yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Kalau kita biarkan dia tak mau bicara dengan kita, berarti membiarkan saudara kita masuk neraka nantinya, na'udzubillah. Lalu kita sedang masuk surga, tidak bisa. Muslim yang baik adalah Muslim, orang beriman yang baik adalah orang beriman yang tak mau masuk surga sendiri-sendiri, tapi masuk surga bersama-sama.
Nabi Adam itu katanya 400 tahun di surga, nggak ada kawannya, sepi, nggak enak. Lalu minta, akhirnya ada Hawa. Allah alam, seperti itu ceritanya. Lalu gitu, mau masuk surga sendiri gitu, nggak enak. Masuk surga bersama-sama, masuk surga bersama anak istri, bersama jiran tetangga, orang tua, mertua dan sebagainya. Allah. Maka halal bihalal adalah sebagai sarana untuk menyambung silaturahmi ketika terputus, terutama yang memang satu darah. Masih satu darah dengan kita, maka upayakan bagaimana supaya tersambung dengan berbagai macam cara. Ya, kalaupun boleh kita datang ke sana lalu bawa makanan, lalu kita kasih THR anak-anaknya, setelah itu baru minta maaf. Kalau dengan itu supaya dia memaafkan kita, adik kita, kakak kita, abang kita, ipar kita, dan sebagainya, paman kita, didik kita, dan sebagainya, mertua, orang tua, lakukan itu. Karena berapalah nilai itu dibandingkan dengan maaf dari mereka yang itu akan menghalalkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Ya, tentunya kalau sudah tersambung silaturahim, lalu kita berhalal bihalal, maka semakin eratlah ukhuwah, semakin baiklah. Itu mendatangkan rahmat, al-jama'atur rahmah. Karena ketika kita baik, erat persaudaraan kita, rahmat itu akan datang. Kalau sudah rahmat itu datang, Masya Allah, rezeki akan mudah, sehat badan, tak sakit-sakit, semua urusan mudah. Tapi kalau sebaliknya, Masya Allah, bentar-bentar sakit, rezeki payah, masalah datang terus, tak berhenti-berhenti. Jadi kalau kita ini masih terlalu suntuk memikirkan rezeki tentang hidup kita, lalu sangat sesak hati ini dengan masalah yang bersilih berganti, coba kita introspeksi di barangkali silaturahmi kita nggak beres. Sebutkan dalam riwayat, orang-orang yang rajin dan gemar dan suka menyambung silaturahmi dan silaturahim, sehat badan, panjang umur, murah rezeki, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aduh. Yang ketiga, halal bihalal hikmahnya adalah mengikis permusuhan, menegakkan persatuan. Ya, otomatis lah ya. Kalau kita sudah mendapat maaf dari orang yang memusuhi kita, kita juga sudah memaafkan orang yang mungkin kita dendam dengan dia. Akhirnya apa? Silaturahmi sudah tersambung baik. Akhirnya silaturahmi kuat, erat, ukhuwah bagus. Ya tentu jelas persatuan dan kesatuan itu terwujud. Maka muncullah istilah baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Itu yang diinginkan. Kan pencetus daripada halal bihalal itu sendiri kan, ya dalam riwayatnya kan Jenderal Sudirman yang memang untuk itu mempersatukan kita. Tapi kadang-kadang dengan datangnya orang sebelah ini jadi tak bersatu kita. Ini orang sebelah ini juga harus dikasih tarbiyah juga ini. Duduk membahas tentang itu. Tapi kalau sudah hatinya itu sudah kotor, otaknya sudah tak beres, memang bahaya juga ya, kita serahkan sama Allah. Mayyahdillah la mudhillalah. Yang sudah tersesat ya kayak manapun kita ingatkan ya tetap tersesat, dan itu adalah Allah yang menyesatkan. Berarti ya dengan harapan tentu tidak seperti itu. Kita saling watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yuk. Hikmah halal bihalal itu adalah diantaranya menguatkan, menyatukan persatuan dan kesatuan, dan tentu mengikis dendam dan iri dengki dalam hati. Ikhwan rahimakumullah. Kalau ini terwujud semuanya, insyaallah. Dan itu adalah perintah. Dalam surah An-Nisa di awal-awal tadi katakan bahwa Allah menciptakan kita dari diri yang satu. Lalu lagi ada perempuan. Lalu dengan itu kita alladzi tasaaluna bil arham. Kalau ada masalah sambung silaturahim. Dengan halal bihalal itulah maksudnya. Di momen sekarang. Memang kalau kita di Indonesia ini kan mau lebaran, setelah puasa halal bihalal, sebelum puasa halal bihalal juga itu istilahnya. Karena memang ada konteksnya itu. Dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat berdoa, ya Allah, jangan kau terima amal-amal seorang hamba selama Ramadan kalau dia tak minta maaf sama suaminya, tak minta maaf sama
orang tuanya, tak minta maaf sama sesama. Ini kan bahaya. Bahaya itu. Berarti seolah-olah nggak guna. Maka di hari ini, di tempat ini, di masjid ini, introspeksi dan ingat-ingat agak-agaknya siapa orang yang tak mau secakapan dengan saya. Cari, telepon, datangi, ulurkan tangan. Ucapkan salam, senyum, tanya kabarnya. Nah, di antara etika silaturahmi menurut Abu Hasan Samarkandi, ucapkan salam, lalu salaman, lalu senyum, lalu sapa. Dengan itu insya Allah hakikat dari halal bihalal, hakikat dari ukhuwah, innamal mu'minuna ukhuwah, innamal mu'minuna ukhuwah itu akan muncul. Orang beriman itu adalah bersaudara. Mudah-mudahan dengan halal bihalal, bagaimanapun caranya, metodenya, Allah persatukan hati kita. Apalagi seandainya betul-betul kita menghayati hakikat halal bihalal, takkan kita biarkan saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Ini karena memang propaganda supaya kita tidak bersatu, tidak berhalal bihalal dan sebagainya, Allah alam, sehingga kita biarkan menderita. Khawatir nanti kita ditanya di akhirat, kenapa kalian biarkan saudara-saudara kalian di Palestina dibantai sementara kalian diam. Wallahu a'lam. Wal 'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما قال القرآن العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضي الله عن أبي بكر الصديق أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة الرسل أجمعين ومن تبعهم بإحسان وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدع والضلالة. اللهم انصر الدين وعزل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين غزة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعل من الآئدين والفائزين واجعل من الذين الفائزين. ربنا تقبل صلاة الموتوب والمرورين عباد الله. وآخر دعنا الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.